Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Hari ini kita eh, akan IG Live ya bersama dengan salah satu founder dari Syariah Saham, ya komunitas Syariah Saham, yaitu Mang Amsi. Ya, ya itu panggilannya ya Mang Amsi ya. Sebenarnya namanya Mang Absep ya. Betul, Kak Indra ya ini. Halo, Halo, ya, suara suara saya saya terdengar jelas. jelas? Ada Kak. Jelas, 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 Mm, jelas, jelas. Oke, Oke, suara saya juga jelas ya? Ya. ada Kak. Oke, oke, kita sapa dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya, ada sekitar 12 orang yang menonton dan akan bertambah insya Allah ke depannya. Selamat siang, Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita IG Live bersama dengan Mang Amsi, salah satu founder dari komunitas Syariah Saham. Mang Amsi, apa kabarnya Mang Amsi? Alhamdulillah Kang, sehat semua. Sehat semua ya. Oke, mudah-mudahan juga teman-teman di sini yang menonton juga turut sehat ya, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Amin. Mang Amsi, hari ini kita bakal ngebahas tentang trading saham nih Mang Amsi nih. Ya mungkin Mang Oke, Amsi udah lebih berpengalaman ya di pasar modal, terutama di pasar modal syariah nih. Ya saya sedikit juga baca biografinya Mang Amsi nih, dulu sempat jadi ini pengajar ya, di ini, dan sempat udah mulai apa namanya investasi saham dan mengalami kerugian ya Mang Amsi ya yang cukup besar ya betul. di pasar modal. Iya, nah ini sekarang kita mau mengedukasi teman-teman nih, Bang Amsi nih terkait dengan pasar modal syariah nih. Kalau kalau orang-orang nih biasanya yang awam-awam gitu ya, kalau mau eh, apa sih namanya dengar kata trading tuh udah agak kayak agak jijik gitu ya dengan kata-kata trading ya, takutnya ntar ditipu lah atau ntar takutnya penipuan dan lain-lain gitu ya Bang Amsi. Nah, makanya hari ini kita eh, mendatangkan Bang Amsi nih untuk memberikan pencerahan nih gitu terkait dengan trading di saham tuh prinsip syariah nggak sih sebenarnya gitu Bang Amsi. Oke, Oke, mungkin Bang Amsi bisa bisa perkenalkan dulu atau mungkin di sini udah pada kenal ya sama Bang Amsi ya. Syariah syariah saham itu apa Bang Amsi? Komunitasnya monggo Bang Amsi. oke. Ini dengan Kak Indra ya atau? Iya betul, saya Indra. Oke, betul. Salam kenal Kak. Saya dulu Salam kenal kenal Bang Provindo Amsi. itu Mas Dimas kalau tidak salah ya. Sekarang masih di Provindo atau Oh sudah? iya, Mas Dimas, kemudian Kang Bagus juga yang dari Sukabumi ya. Oke, teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Provindo Sekuritas. Jangan lupa follow IG-nya @Provindo Sekuritas. Dan kami dari Syariah Saham mendapat kesempatan untuk sharing dengan teman-teman semuanya. Sebenarnya ya kalau bicara tentang trading saham atau jual beli saham ya, terutama yang saham syariah, kita sebagai orang awam atau saya sebagai orang awam itu tidak dipusingkan gitu dengan aturan-aturan yang ada karena memang di kita sudah secara infrastruktur, secara regulasi itu sudah dimanjakan lah istilahnya seperti itu ya Kak. Jadi sudah ada fatwanya, ada undang-undangnya, ada peraturan OJK-nya. Yang perlu dilakukan teman-teman ya tinggal aktivasi kemudian transaksi ya. Seperti itu. Kalau disebutkan tadi saya sehari-hari ya seperti ini ya Kak. Jadi ini saya di laboratorium komputernya Man 3 Cianjur. Jadi saya guru, masih guru sampai hari ini saya guru karena guru itu profesi yang paling serakah begitu ya, serakah dalam hal kebaikan. Kenapa? oke. Karena hanya guru dan semua orang bisa jadi guru ya minimal buat dirinya, buat keluarganya gitu.
Nah, kalau saya memang profesinya guru, dan guru ini kan bisa dapat 3 amal sekaligus ya. Kalau ikhlas gitu. Pertama, sedekah jariah ilmu, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa murid yang soleh gitu. Jadi semuanya dapat tuh. Amal yang tidak terputus tuh guru bisa dapat kalau dengan catatan ya gurunya ikhlas gitu. Kemudian Asik. tentang komunitas syariah saham, landasannya atau latar belakangnya justru memang karena ingin berbagi terkait tentang saham syariah, kemudian dari sisi investasi ataupun tradingnya. Karena kebetulan ketika syariah saham itu muncul, tingkat literasi di kita masih sangat-sangat rendah begitu. 2014, 2015 itu bahkan jumlah investor saham syariah belum nyampe 5.000 orang. Belum nyampe 5.000 orang, dan sekarang kan sudah nembus 120-an ribu ya. Jadi dalam waktu sekitar 7 tahun itu sudah ratusan ribuan persen mungkin ya. Sudah berapa kali lipat tuh, 120.000 dibagi 5.000, sekitar 24 kali lipat pertumbuhannya. Jauh melebihi investor yang konvensional sebenarnya dari sisi pertumbuhan. Tapi kalau dari sisi jumlah memang masih sangat sedikit ya. Bandingannya kan baru 120.000 dari ratusan juta orang Indonesia. Tapi itu adalah sebuah progres atau pertumbuhan yang signifikan juga. Nah, kalau ditanya apakah trading ini sesuai syariah, mungkin saya bisa menggarisbawahinya dalam 2 hal ya. Trading saham atau investasi ataupun berdagang saham itu bisa bisa dibolehkan secara syariah ketika memenuhi 2 hal. Yang pertama dari sisi objek transaksinya, yang kedua dari sisi mekanisme transaksinya. Secara umum seperti itu ya teman-teman. Objek transaksi berarti efek atau surat berharga yang kita perjualbelikannya itu benar-benar sudah dibolehkan secara fatwa. Gitu. Misalnya saham syariah, reksadana syariah atau sukuk. Ya. Sukuk. Ya. Nah, kemudian yang kedua mekanismenya. Kalau mekanismenya berarti cara bertransaksinya. Cara bertransaksi yang syariah misalnya salah satunya tidak boleh menggunakan utang margin. Kenapa? Karena utang margin ini berbasis bunga, ada bunga yang harus dibebankan kepada yang minjem dan ada yang harus dibayar, dan itu kan tergolong tidak dibolehkan, difatwakan riba seperti itu. Jadi dari sisi mekanismenya tidak boleh karena ada margin. Kemudian tidak boleh juga short trade. Short trading itu short sell maksud saya. Short sell itu bukan berarti jual beli dalam waktu yang pendek ya teman-teman. Harus dibedakan istilahnya. Short sell itu adalah ketika kita menjual barang yang belum kita punya. Artinya kita pinjam dari sekuritas. Dan itu ada beban bunga, di situ juga nggak boleh. Tapi kalau kita menjual misalnya jam 9, maksudnya membeli jam 9, kemudian dijual jam 9.30 itu boleh. Namanya bukan short sell. Namanya itu short trade gitu. Dagang dalam waktu yang singkat. Dagang dalam waktu yang singkat. Mungkin itu pengantarnya dulu Kang Indra ya. Oke, ya tadi itu gambaran umum ya terkait dengan trading saham gitu. Sebenarnya boleh apa enggak gitu. Karena pengalaman nih Kang ya, pengalaman waktu saya masih mahasiswa gitu. Itu saya nggak tahu karena mungkin masih mahasiswa baru atau gimana ya. Jadi pemikirannya tuh masih belum terbuka untuk investasi, apalagi di saham gitu ya. Yang kita tahu barangnya nggak kelihatan kan gitu kan. Kita main beli via aplikasi, terus harga naik kita untung, nah itu kita nggak kelihatan tuh jual beli barangnya mana gitu, barangnya nggak ada gitu kan. Nah bagi sebagian orang atau sebagian mahasiswa yang memang mereka saklek dengan aturan-aturan maisir, goror dan lain-lain, itu mereka masih sedikit meragukan tuh Kang gitu. Saya juga sebenarnya bingung untuk menjelaskannya seperti apa, karena dulu itu saya juga sering saya kan kuliah di UIN Syarif Hidayatullah ya kan di Fakultas Ekonomi kebetulan gitu kan, dan memang saya terjunnya di syariah gitu kan, di saham syariah gitu. Terus ada temen juga yang memang melihat itu tuh seperti ya jijik gitu. Kenapa? Karena itu goror gitu, itu judi ya segala macam gitu kan. Nah ini yang harus kita buka kan untuk teman-teman yang masih
skeptis lah, kalau saya bahasanya skeptis terhadap saham-saham yang syariah gitu. Nah, jadi intinya tadi seperti yang udah dijawab ya sama Mang Amsi, semuanya sesuai dengan prinsip yang diperbolehkan ya untuk trading ya. Artinya short trade pun boleh ya Kang. Nah, berbicara tentang short trade nih, ada hal yang menarik. Saya ingat waktu itu dosen saya bertanya sama saya terkait dengan short trade ini. Gitu ya. Beliau bertanya seperti ini kan, gimana landasan hukumnya kalau kita beli saham hari ini, lalu kemudian saham itu besok harganya naik berpuluh-puluh persen, sedangkan secara lini bisnisnya itu biasa-biasa aja tuh, Mang. Nah, itu gimana tuh, Mang? Untuk penjelasannya, saya agak sedikit bingung juga waktu itu untuk menjelaskan ke dosen saya itu. Enggak kan? Oke, kita kembalikan lagi ke yang tadi kalau saya gitu. Selama sahamnya syariah, gitu ya, ini juga kriteria syariah kan masih banyak yang mendebat juga gitu. Jadi kalau bagi saya yang namanya hukum fikih itu kan sifatnya konsensus ya, ijtimai gitu, ijma'i gitu. Hasil ijtihad yang kolektif. Dan orang kalau punya ijtihad yang sendiri fardiyah atau yang sendiri-sendiri pun boleh-boleh saja gitu. Selama dia memang kompeten di bidang itu. Jadi saya selalu mengatakan ada fatwa dewan, ada fatwa dewean gitu. Fatwa dewan itu banyakan, fatwa dewean itu sendirian gitu. Ya silakan itu masing-masing punya hak ya. Tapi ada otoritas keilmuannya. Nah, ketika saya percaya dengan katakanlah fatwa MUI, ya, berarti kita meyakini bahwa saham itu boleh. Nah, kalau sudah boleh berarti objek transaksinya boleh, itu satu. Nah, yang ditanyakan oleh dosen tadi itu terkait dengan mekanisme transaksi. Dan secara mekanisme transaksi, yang namanya jual beli saham atau dagang saham itu prinsipnya qabad hukmi. Gitu. Jadi memang barangnya katakanlah itu kan secara fisiknya tidak kelihatan ya. Tapi secara transaksinya itu ada. Dan itu bukti kepemilikan. Kita kembalikan lagi ke definisi awal. Saham itu bukti kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Dan yang namanya harga naik turun itu bukan berdasarkan, tidak selalu berdasarkan kinerja dari perusahaan itu sendiri. Yang namanya harga naik turun itu mekanisme pasar. Mekanisme pasar antara penjual dan pembeli di bursa itu sendiri. Kita ambil ilustrasi misalnya. Ketika seseorang jual beli cabai merah, gitu. Beli di pagi ini, dia beli katakanlah di harga 100.000 per kilogram. Kemudian siang harinya cabainya naik 120.000. Pertanyaan saya, apakah boleh dijual? Boleh. Boleh dong. Kenapa? Karena sekarang premnya begini orang-orang itu. Kalau cuma sehari nggak boleh dijual. Cabai nggak sampai sehari, Pak. Kalau lewat sehari layu cabainya. Gitu, itu satu. Yang kedua, apakah ketika harganya naik itu karena bisnis cabai lagi bagus? Karena perdagangan bisnis budidaya cabai sedang baik-baik saja? Belum tentu. Boleh jadi karena kelangkaan di pasar justru. Scarcity kalau bahasa ekonominya kan. Jadi istilahnya kenaikan atau penurunan harga itu bukan karena bisnisnya saja, ya, tapi lebih kepada bagaimana mekanisme penjual pembeli saat itu. Jadi kita tidak bisa mengatur atau menyesuaikan kondisi bisnis dengan apa yang kita miliki. Tapi apa yang kita miliki bisa kita sesuaikan kapan beli dan jualnya. Jadi kita fokusnya gini aja, Kang Indra. Kalau saya ya, sahamnya itu milik saya. Semenit setelah itu hak-hak saya. Mau dijual sekarang, mau dijual besok, mau dijual tahun depan, itu milik saya kok. Sudah dimiliki oleh saya. Qabad hukminya milik saya. Adapun holding periodnya atau lama menyimpannya, lama memegangnya, itu suka-suka saya. Yang penting sahamnya sudah milik saya. Sudah atas nama saya. Dalam administrasinya sudah milik saya. Ketika sudah milik saya, mau dijual semenit kemudian juga boleh. Mau dijual besok juga boleh. Jadi, fatwa nomor 80 tahun 2011, di situ sudah eksplisit
menyatakan bahwa saham yang sudah dimiliki boleh dijual kembali. Meskipun penyelesaian transaksi secara administratif membutuhkan beberapa hari. Dulu T+3, sekarang T+2. Itu administratif. Tapi secara pemilikan itu milik kita. Sudah milik kita secara kabad hukmi. Karena kita sudah pesan dan nomor serinya atau katakanlah nomor registernya itu unik, berbeda dengan yang lain. Ketika kita transaksinya match satu sama lain, itu nomor kode referensinya pasti berbeda dengan transaksi setelahnya atau sebelumnya. Berarti itu unik, sudah pesanan kita. Gak boleh oleh sekuritas dijual ke yang lain tanpa izin kita. Jadi sebenarnya tidak ada prinsip yang dilanggar. Sekali lagi teman-teman, yang terpenting saham itu sudah milik kita boleh jual kapan saja. Nah terus pertanyaan berikutnya, kalau gitu goror dong Mang. Kalau gitu goror dong, ada spekulasi di situ. Kalau teman-teman beli saham cuman kode doang, itu goror namanya. Tapi ketika saya beli saham ABCD, saya tahu saham itu adalah saham di bidang telekomunikasi, kemudian diperdagangkan di harga sekian, kemudian kinerjanya di semester ini naik labanya sekian, itu sudah tidak goror lagi. Kenapa? Karena kita mengenali apa yang kita perjualbelikan. Kalaupun ada goror, golongannya goror yasir lah. Gitu. Bukan goror yang berat. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah meminimalisir bahkan menghilangkan kegororan dari objek transaksi itu dengan mengetahui objek yang kita perjualbelikan. Jadi kalau saya itu paling suka ditantang sama orang yang mengatakan, Mang ini riba, Mang ini goror. Terus saya balik, riba itu apa, goror itu apa. Kalau belum bisa mendefinisikan, jangan judge orang untuk mengenali. Sama dengan saham itu judi. Saham itu judi, Mang. Oke, judi itu apa? Dia nggak bisa jawab. Jangan dulu nyebut saham judi kalau belum bisa mendefinisikan judi itu apa. Belum mendefinisikan sendiri judi itu apa. Gitu. Jadi kadang kita ini orangnya mau simple-simple saja, tapi memang nggak mau belajar gitu. Pokoknya judi. Nah, kalau sudah pokoknya berarti udah nggak mau belajar. Karena dari sudut modal aja udah beda. Judi itu zero sum game gitu. Saya sama Kang Indra misalnya tebak-tebakan gitu kan. Liverpool MU menang mana gitu kan. Kalau menang Liverpool saya 1 juta, kalau Kang Indra 1 juta. Digabungkan 2 juta kan. Kemudian Liverpoolnya menang, Kang Indra bayar ke saya dong 1 juta. Tapi penjumlahan antara yang menang dan yang kalah, saya dapat 1 juta gitu ya. Tapi yang lawan saya minus 1 juta. Jadi 1 juta minus 1 juta 0. Nah itu zero sum game, itu judi. Pertanyaan berikutnya, apakah saham itu judi? Saham itu jual beli. Terus ada yang ngomong lagi, Mang, kan bukankah saham itu kita dapat untung dari yang jual rugi? Salah besar banget itu. Boleh jadi kita menjual, yang membeli itu untungnya lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena dia menjual di harga yang lebih tinggi dari yang dia beli. Gitu. Contoh misalnya gini, saya beli saham BRIS ya. Misalnya gitu, bukan rekomendasi ya teman-teman. Saya beli saham BRIS di 500. Misalnya, saya jual di 1000. Pertanyaannya, yang membeli di 1000 apakah rugi? Belum tentu, karena dia jual bisa di 2000, di 3000 juga pernah. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa soal kita untung saham itu dari kerugian orang lain, kita menzalimi orang, itu yang nggak paham saham. Gitu. Bahkan yang membeli yang di harga tinggi pun masih bisa lebih untung daripada yang kita di harga bawah, karena dia sanggup menyimpan lebih lama, harganya lebih tinggi lagi daripada yang kita jual tadi gitu. Gitu Kang. Seperti itu. Oke, wah cukup jelas nih ya. Jadi teman-teman di sini yang masih menganggap saham itu judi, coba jelaskan judi itu apa. Iya, gitu aja. Nah, yang masih ya semoga aja teman saya ngelihat nih Kang yang waktu itu bertanya saham itu goror katanya gitu ya. Coba jelasin goror itu apa gitu. Iya. Nah, berbicara tentang goror nih Kang ya. Goror itu kan sesuatu hal yang masih belum jelas ya gitu kan. Kalau kata teman saya sih dia bilangnya nggak jelasnya dari segi harganya Kang, bukan dari segi barang yang diperjualbelikan. Nah, kalau di saham itu kan kalau kita beli, kita belum tahu pasti nih itu harganya naik apa turun nih Kang. Walaupun kita udah memakai yang namanya analisis. Nah, pandangan dari Mang Amsi itu gimana tuh terkait dengan hal itu? Saya balikan aja ke bisnis. Apakah ada yang menjamin bisnis kita untung terus?
Apakah ada Nggak yang bisa ada. menjamin dagangan kita laku terus atau bahkan nggak laku sama sekali, boncos terus? Kalau saya kebalikannya ke Al-Quran lagi gitu ya. Wa ma tadri nafsun maza taksibu goda. Surah Luqman nomor 31 ayat 34. Saya sebenarnya jarang mengutip ayat ya, karena kalau mengutip ayat kan orang bilang wah gak, kalau udah pakai ayat gak bisa mah nggak. Ya, kalau saya kan trader syariah lah, saya harus pakai sumbernya ya Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas dan pendapat ulama gitu. Saya nggak bisa kalau tanpa Betul. ayat. Jadi ketika di surah Luqman itu dikatakan seperti itu kan, apa? Wa ma tadri nafsun maza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut gitu. Ada dua hal yang tidak bisa diketahui oleh manusia. Pertama, besok usahanya untung atau rugi, itu satu. Yang kedua, di dunia, di tanah mana dia akan meninggal. Jadi dua hal yang sifatnya itu bukankah itu spekulatif juga. Nah kalau misalnya nggak boleh spekulasi, hidup kita penuh spekulasi gitu. Kita nggak pernah tahu kapan meninggal gitu. Kemudian di mana meninggalnya. Besok apakah jualan tomat saya laku atau tidak. Emang ada yang bisa memastikan? Kalau ada yang sudah bisa memastikan, boleh jadi itu investasi bodong. Gitu. Justru yang membedakan antara yang bodong dengan yang asli itu, karena yang asli nggak pernah menjanjikan imbal pasti. Kalau yang menjanjikan untung pasti, biasanya pasti buntung. Kenapa? Karena itu di luar nature bisnis. Dan saham itu underlyingnya adalah perusahaan yang notabene menjalankan bisnis, run the business. Bisnis itu sifatnya tidak menentu, fluktuatif, tergantung kondisi. Bahkan misalnya ketika kondisinya sedang naik pun, atau industrinya sedang naik daun pun, kalau manajemennya nggak bisa, tetap aja rugi. Banyak faktor yang membuat perusahaan tersebut tidak bisa menentukan, tidak bisa hanya berencana aja, atau misalnya memprediksi aja, memproyeksi ke depan kayaknya akan sekian. Berapa banyak perusahaan yang proyeksinya meleset ketika terkonfirmasi pandemi 2020. Itu bukti Banyak. bahwa yang namanya tidak bisa memastikan itu real, nyata adanya. Maka yang terpenting yang harus kita miliki adalah meminimalisir goror tersebut. Goror itu ada. Goror itu ada. Tapi kita hanya bisa meminimalisir gorornya. Kecuali kalau memang benar-benar misalnya gitu ya, kita nggak boleh misalnya menjual udara menjual angin, nggak boleh itu, karena susah ditakarnya. Atau misalnya menjual ikan di laut gitu, susah ngitungnya, itu goror namanya. Tapi kan jual beli saham jelas, jumlahnya berapa, harganya berapa, kemudian mekanisme pasarnya selalu ada gitu ya. Jadi teman-teman, kalau dan kembali ke profil risiko. Jadi kalau teman-teman memang tidak sanggup di saham, jangan lantas mengharamkan saham. Haramkanlah diri Anda masuk saham. Jadi kalau misalnya diri kita nggak cukup kuat untuk menanggung fluktuasinya saham, jangan haramkan sahamnya. Haramkanlah diri Anda masuk di pasar saham, karena nanti akan menjadi sesuatu yang menzalimi dan akhirnya memadaratkan kita. Sesuatu yang memadaratkan kita itu dosa. La tulqu biaidikum ila tahlukah. Al-Baqarah 187 kalau nggak salah. Jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kehancuran. Ya kalau misalnya masuk saham karena akhirnya jadi membuat kehancuran, dosanya bukan karena saham. Dosanya karena tidak cocok antara risiko dan rezekinya. Maka saya selalu mengatakan, kenal risiko, kanal rezeki gitu. Mengenali profil risiko itu kanal rezeki, saluran rezeki. Jadi kalau kita memang cocoknya di deposito sama sukuk, ya di situ aja, nggak usah sentuh saham. Karena kalau kita sentuh saham, nanti akhirnya menyalahkan saham, padahal saham nggak salah gitu. Yang salah adalah mindset kita tentang saham. Itu mungkin ya, Kak. Iya betul. Jadi memang balik lagi ke mindset nih Bang ya. Balik Betul. lagi ke mindset, karena orang yang sebenarnya dia ya belum tahu banget gitu ya terkait dengan saham, udah speak up banyak gitu dia terkait dengan saham. Akhirnya ya yang paling disayangkan adalah dia mempengaruhi orang-orang yang memang belum terpengaruhi itu kan. Jadi nah itu tuh sulit tuh.
Ya, jadi orang-orang yang nggak yang harusnya dia mengharamkan dirinya masuk di pasar saham, dia mengharamkan orang lain juga gitu untuk masuk masuk ke pasar saham gitu kan. Padahal mindset keduanya udah berbeda gitu. Itu yang jadi satu masalah sih. Ya itu pengalaman saya gitu. Nah, Kang, terkait dengan goror tadi saya masih agak sedikit penasaran. Ya, kalau Mang Amsi bilang tadi goror itu boleh ada gitu, asalkan kita meminimalisirnya gitu. Nah, emang harusnya di kita sebagai apa namanya yang menganut prinsip syariat Islam itu, apakah goror itu diperbolehkan ada walaupun sedikit, atau memang harusnya tuh nggak ada sama sekali, Kang? Tergantung mazhab fikihnya. Mau fikih yang dikit-dikit haram atau mau fikih yang santai kayak saya. jadi jadi kalau fikih yang dikit-dikit haram ya saham haram gitu, asuransi haram, deposito haram, pokoknya nggak ada yang halal lah. Semua haram. PT juga haram. Tapi uniknya beliau bikin PT misalnya. Enggak. Jadi gini, ada yang suka mengharamkan sesuatu tapi akhirnya beliau juga ikut di situ. Jadi bagi saya bagi saya yang terpenting adalah tergantung persepsi apa yang tergantung metodologi fikih yang digunakan. Kalau saya mungkin menggunakan fikih yang digunakan banyak orang di Indonesia aja gitu ya. MUI lah seperti itu. Dan di situ misalnya di gharar itu ada, saya takut salah nyebut ya, karena kalau yang sifatnya teknis saya harus baca dulu. Tapi setidaknya gharar itu ada gharar yasir. Gharar yasir itu gharar yang ringan dan itu dibolehkan. Kenapa? Karena memang tidak bisa kita tidak bisa terlepas dari itu. Seperti itu ya. Saya lupa contohnya apa. Pokoknya boleh dicari di istilah fikih ada gharar yasir, ada gharar mutawasit atau apa istilahnya, ada gharar ringan, sedang, gharar berat. Yang nggak boleh itu gharar sedang dan berat kalau tidak salah. Tapi gharar yasir itu ya masih ditoleransi. Begitu karena apa? Karena tadi ya. Karena gini, saya punya prinsip kaidah usul fikih yang mungkin yang orang yang menggunakan sedikit-sedikit haram itu ya, dikit-dikit haram, itu mungkin nggak masuk kaidah ini gitu. Karena ini kaidahnya usul fikih. Karena mereka pun nggak tahu belajar usul fikih atau tidak, atau bahkan haram usul fikihnya juga, kan bingung juga saya ya kalau nyebut gitu. Kalau ilmunya sudah diharamin ya susah juga nanti saya ngomong. Jadi kalau saya sudah berhenti, kalau sudah mengharamkan ilmunya ya saya sudah berhenti, gak usah ngomong gitu. Karena diomongin sampai akhirat pun nggak akan ngerti ya. Jadi di kaidah usul fikih ada yang mengatakan begini, ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dikejar semuanya jangan ditinggal. Kita belum bisa ideal, termasuk dalam kriteria saham syariah. Tapi jangan sampai mengharamkan saham syariah secara 100%. Karena ada juga beberapa emiten yang sudah syariah. Minimal yang sudah dinyatakan sebagai emiten syariah. Gitu. Bank Syariah Indonesia, Bank BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah, Bank Dubai, Panin Dubai Syariah Bank, sama satu lagi asuransi jasa mitra abadi syariah. Jadi sudah ada sebenarnya. Gitu. Tidak bisa lantas kita menyebut, pokoknya semuanya haram. Itu berarti orang yang nggak bijak, menurut saya gitu ya. Kemudian yang kedua, al-hukmu yadur ma'illah wujudan wa adaman. Ini ngomongnya ngebahas usul fikih aja ya. Ngomongin trading tapi ngebahas usul fikih. Jadi, hukum itu berjalan sesuai dengan ilahnya, dengan penyebabnya atau alasannya. Bukan dengan zatnya. Kecuali yang sudah diharamkan, contoh. Kita menggunakan pisau ya. Di pagi hari kita Idul Adha dan menyembelih kurban pakai golok gitu. Goloknya golok itu jadi ikut mendapat pahala gitu. Kita menggunakan golok itu mendapat pahala karena menyembelih hewan kurban gitu. Tapi ketika sore harinya nauzubillah orang tersebut menusuk korban dengan golok yang sama, maka dia goloknya itu perilaku dia dengan golok itu menjadi sesuatu yang haram. Tidak dibolehkan, bahkan dosa besar. Pertanyaannya, apakah goloknya haram? Bukan goloknya yang menjadikan golok itu haram, tapi perilaku terhadap golok tersebut. Begitu. Ya, jadi istilahnya sama dengan ayam lah. Ayam disembelih dimakan ya itu kan mubah. Tapi ayam disabung, diadukan, itu jadi haram. Perilakunya sabung ayamnya, bukan ayamnya. Misalnya ayam aduan gitu. Oh ini ayamnya haram. Kenapa? Karena suka diadu. Ayam tetap halal kok.
Yang menjadikan haram itu ngadu ayamnya gitu. Sama dengan saham. Wah, Mang, masa saham ini digoreng bandar, tanda kutip ya. Masa saham syariah digoreng bandar? Terus saya jawab, sahamnya tetap syariah. Yang nggak syariah perilaku bandarnya. Gitu. Jadi kadang orang nggak bisa membedakan. Mana yang disebut objek, mana yang disebut mekanisme. Mana yang disebut dengan zat, mana yang disebut dengan ilah kalau dalam konteks hukum seperti itu. Jadi dicampur adukan. Gitu. Karena dicampur adukan jadi akhirnya nggak jelas. Gitu. Jadi pokoknya haram. Kan seperti itu. Intinya kalau bagi saya perlu kita memahami sesuatu itu secara komprehensif dan tidak mudah menyalahkan orang karena boleh jadi orang tersebut memiliki prinsip seperti itu juga mungkin karena dia baca dan juga meyakini bahwa itu adalah sebuah kebenaran gitu ya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Berarti memang kita harus tahu konsepnya dulu ya secara komprehensif gitu kan. Tidak kita tahu ya bedanya objek dengan mekanisme itu kita harus tahu ya bedanya itu ya. Dan apa yang kita tuju ke sana masuknya di objek atau masuknya di mekanisme gitu ya kira-kira ya Bang ya. Iya, betul. Oke, menarik nih sama kayak misalkan yang bilang saham itu judi gitu kan. Padahal kan sebenarnya ya itu perdagangan saham gitu kan. Berarti yang memperlakukan bursa saham itu seperti judi itu yang salah ya kan berarti ya. Iya. Tergantung niatnya kan. Niat dia mau bertaruh atau mau berdagang. Maka saya selalu menghindari bahkan dari kata-kata pun pilihan diksi kata itu memang berpengaruh gitu. Saya menghindari kata-kata bandar sebenarnya. Maka di grup Syariah Saham itu nggak boleh ngomongin bandar. Ganti aja market maker atau misalnya big money gitu. Kenapa? Karena membentuk mindset gitu. Kalau mindset bandar berarti kita sedang berjudi nih gitu, bertaruh nih gitu. Padahal ya itu cuma mekanisme pasar, ya pelaku pasar yang besar uangnya gitu. Ya jadi kita mindsetnya berbeda lah. Kalau misalnya di awal kita sudah menyebut ini berdagang saham, ini objeknya adalah saham yang dibolehkan, ini saham yang tidak dibolehkan dibeli. Kemudian kita membeli menjualnya sesuai dengan kaidah syariah, tidak pakai utang margin, tidak menzalimi orang, tidak mempom-pom orang. Ya kita tetap halal gitu, kita tetap dibolehkan. Seperti itu.